kasih. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal hasil review kami tentang deteksi tepi menggunakan metode Kenny. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nensa Lilin dengan stambuk 217611170. Saya Irene Rensi, nomor stambuk 217611203. Saya Verina, NIM 217611208. Yang pertama di sini tentang klarifikasi kelompok umur manusia berdasarkan analisis dimensi fractal box counting dari citra wajah dengan deteksi tepi Kenny. Pada penelitian ini akan melakukan klarifikasi kelompok umur manusia dari citra wajah dengan deteksi tepi Kenny menggunakan analisis dimensi fractal box counting untuk menguji akurasi klarifikasi tersebut digunakan metode KNN dengan pembagian data menggunakan K-fold cross-validation. Berikut cara kerja. Yang pertama, kelompok 1, umur 6-11 tahun, citra pertama sampai 01, citra pertama sampai 02, citra pertama sampai 03, dan seterusnya. Yang kedua, kelompok umur 12-25 tahun, citra 2 sampai 01, citra 2 sampai 02, citra 2 sampai 03, dan seterusnya. Yang ketiga, kelompok 1, umur 26 sampai 45 tahun, citra 3 sampai 03, citra 3 sampai 02, citra 3 sampai 03, dan seterusnya. Yang berikut kelompok umur 46 sampai 65 tahun, citra 4 sampai 04, citra 4 sampai 02, citra 4 sampai 03, dan seterusnya. Yang berikut proses yang pertama, dikumpulkan data 60 citra wajah manusia, kemudian potong citra tepat pada bagian muka, kemudian konversi citra RGB menjadi HSV, kemudian konversi citra HSV menjadi citra grayscale, kemudian jalankan algoritma deteksi tepi Kenny untuk setiap data citra. Lalu hitung dimensi fractal box counting atau FB setiap data citra. Lalu bagi citra menjadi data latih dan diuji menggunakan K-fold cross validation. Kemudian klarifikasi data menggunakan algoritma KNN. Tentukan nilai X ke dalam 4 kelas berdasarkan nilai dimensi fraktal. Kemudian hitung nilai akurasi hasil klarifikasi. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini yang pertama, tepi wajah yang telah dihitung nilai dimensi fraktalnya menggunakan metode box counting memiliki nilai dimensi yang semakin besar seiring dengan umur individu yang ada di citra tepi wajah tersebut. Dalam kata lain, nilai dimensi fraktal suatu citra tepi wajah berbanding lurus dengan umur individu dalam citra tersebut. Klarifikasi kelompok umur manusia berdasarkan analisis dimensi fractal box counting menggunakan KNN menghasilkan presentasi akurasi sebesar 95% dengan nilai 1, 2, dan 4. Hal itu menunjukkan bahwa analisis dimensi fractal box counting dapat digunakan untuk klarifikasi kelompok umur manusia dari citra tepi wajah menggunakan deteksi tepi Kenny. Jurnal kedua, pendeteksi tempat parkir mobil kosong menggunakan metode Kenny. Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat parkir mobil yang kosong dengan bantuan kamera webcam serta menggunakan metode Kenny secara real-time. Kamera webcam merekam area tempat parkir yang digunakan untuk mendeteksi apakah area tersebut terdapat mobil atau tidak. Rekaman webcam langsung diolah pada sistem aplikasi yang telah dibuat dan hasil deteksi langsung ditampilkan pada antarmuka.
Perancangan sistem secara keseluruhan dimulai dengan merekam tempat parkir mobil dengan menggunakan kamera webcam. Kemudian hasil rekaman langsung diproses pada aplikasi antarmuka yang dibangun pada komputer. Komunikasi antara kamera dan aplikasi dilakukan dengan komunikasi serial, yaitu komunikasi satu arah. Hasil proses pendeteksian juga ditampilkan pada layar display tambahan yang digunakan untuk memberikan informasi pada pengguna parkir. Langkah-langkah dalam pengambilan citra. Yang pertama yaitu proses dari sistem perangkat lunak dimulai dengan pengambilan citra dengan mengatur masukan berupa rekaman langsung dari kamera webcam. Selama perekaman, data langsung diproses pada sistem. Tahapan pertama pada pendeteksian yaitu mengubah citra berwarna dari citra masukan menjadi citra berskala gabungan dengan proses grayscale. Yang kedua, proses selanjutnya masuk pada proses Kenny. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan garis tepi pada objek yang ada pada citra. Proses Kenny menghasilkan citra hitam putih dengan garis tepi membentuk objek yang ada pada citra. Warna putih menunjukkan tepian dari objek yang ada pada citra. Cara kerjanya yaitu, pada kondisi ini, hasil antarmuka dan rekaman pendeteksian dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, pengujian dengan kondisi ini dilakukan sebanyak 30 kali, dengan setiap area parkir ditempati 10 kali percobaan. Salah satu contoh kondisi antarmuka satu tempat parkir berisi kendaraan. Kesimpulan dari jurnal ini yang pertama yaitu indikator yang menyatakan bahwa tempat parkir kosong yaitu nilai garis batas tepi yang diperoleh kurang dari nilai range atau batas suatu area terisi mobil yang telah ditetapkan. Kedua, rata-rata tingkat keberhasilan pendeteksian area parkir berisi satu mobil dan dua mobil adalah 89,52%. Metode Kenny dinyatakan optimal untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir kosong. Ketiga, kegagalan mendeteksi kondisi tempat parkir dipengaruhi oleh cahaya matahari. Hasil perekaman tempat parkir yang gelap menyebabkan hasil deteksi kurang maksimal. Deteksi tepi danau pada citra satelit menggunakan metode Kenny. Pada penelitian menggunakan algoritma deteksi tepi Kenny untuk melakukan deteksi tepi danau pada citra satelit. Algoritma ini dipilih oleh peneliti karena telah terbukti memiliki kinerja paling baik di antara algoritma deteksi tepi lainnya. Lebih lanjut, peneliti ini menggunakan sebuah algoritma segmentasi berdasarkan warna color thresholding untuk meningkatkan kinerja deteksi tepi danau. Langkah-langkah deteksi tepi Kenny dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan filter Gaussian. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan noise yang terdapat pada citra. Yang kedua, menentukan intensitas gradien citra algoritma. Kenny menggunakan filter untuk mendeteksi tepian horizontal, vertikal, dan diagonal pada sebuah citra. Pada operator deteksi tepi, nilai kembalian merupakan derivatif pertama dalam bentuk arah horizontal Gx dan vertikal Gy. Pada penelitian ini, digunakan operator Sobel untuk mendapatkan derivatif pertama. Yang ketiga, penekanan non-maksimum. Penekanan non-maksimum digunakan untuk menipiskan garis tepian yang sudah didapatkan dari ketiga langkah sebelumnya. Penekanan ini dilakukan dengan mencari nilai gradien piksel tersebut, lalu membandingkannya dengan piksel tetangganya, yang termasuk dalam besaran sudut gradien piksel. Yang keempat, menerapkan thresholding. Ganda threshold yang digunakan dalam algoritma ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah tepi diklarifikasikan sebagai sebuah tepian lemah atau kuat. Yang kelima, melacak tepian dengan hysteresis.
Proses ini dilakukan untuk menjaga tepian agar kontinu. Tepian lemah yang terdeteksi dan bertetanggaan secara langsung dengan sebuah tepian kuat akan ditandai sebagai tepian kuat. Bahwa algoritma Kenny dapat digunakan untuk melakukan deteksi tepi permukaan danau pada citra satelit dengan catatan bahwa nilai parameter Gaussian dan threshold tidak mempunyai besaran tertentu yang dapat diaplikasikan pada setiap kasus secara umum. Besaran parameter Gaussian memiliki sebuah pola terulang, yaitu bertambahnya ukuran kernel Gaussian berpengaruh dalam proses reduksi noise. Pada citra, masukan yang akan diolah oleh algoritma Kenny, sedangkan besaran parameter toleransi piksel tepian sehingga membentuk tepian yang bersifat kontinu. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.